Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Irawan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Budaya Organisasi pada Divisi Operasional di PT Tirta Kencana Tata Warna. Penulis selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017, memilih PT Tirta Kencana Tata Warna sebagai tempat kerja praktek atau KP karena penulis adalah salah satu karyawan pada PT Tirta Kencana Tata Warna. PT Tirta Kencana Tata Warna yang merupakan bagian dari Avian Group adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan distribusi bahan bangunan dan furnitur. Jaringan distribusi Tirta sangat luas dan menyeluruh untuk melayani lebih dari 17.000 pulau di wilayah Indonesia. Didukung 86 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelayanan Tirta meliputi toko tradisional maupun toko modern. Saya mengambil judul Budaya Organisasi pada Divisi Operasional di Distributor PT Tirta Kencana Tata Warna karena saya selaku karyawan pada PT Tirta Kencana Tata Warna. Menurut saya, permasalahan dari PT Tirta Kencana Tata Warna adalah kurangnya penerapan budaya organisasi di lingkungan perusahaan karena karyawan sering datang terlambat dan kurang disiplin. Sejarah singkat perusahaan. Didirikan pada tahun 2001, PT Tirta Kencana Tata Warna yang merupakan bagian dari Avian Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi bahan bangunan dan furnitur. Jaringan distribusi Tirta sangat luas dan menyeluruh untuk melayani lebih dari 17.000 pulau di wilayah Indonesia. Didukung 86 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelayanan Tirta meliputi toko tradisional maupun toko modern. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Tirta Kencana Tata Warna. Tanggal berdiri 1 November 2001. Alamat kantor pusat di Jalan Ahmad Yani 317 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alamat cabang di Jalan Raya Proklamasi Jati Ilir, kilometer 35 Tunggak Jati, Karawang Barat. Jenis perusahaan perseroan tertutup. Jumlah karyawan 5.000, produk bahan bangunan dan furnitur. Websitenya www.avianbrands.com. Nama perusahaan PT Tirta Kencana Tata Warna. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manager yang artinya mengatur. Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu man, money, method, mesin, material, dan market. Manajemen adalah suatu seni atau cara mengelola suatu untuk dikerjakan oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat pasif, kompleks, dan bernilai tinggi. Tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan atau aset organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukan suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang mengatur unsur manusia atau man. Manusia merupakan suatu aset utama dalam suatu organisasi karena dalam suatu usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pendaya gunaan terhadap manusia merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur berjalannya suatu manajemen dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, pada bagian manajemen ini unsur manusia sangat diperhatikan. Pengertian budaya organisasi. Terdapat beberapa pengertian budaya organisasi yang dapat dipahami secara umum. Berbagai definisi sebagai berikut. 1. Budaya organisasi adalah rangkaian sistem prinsip yang diakui bersama dan diaplikasikan oleh seluruh elemen organisasi. Hal ini menjadi pembeda antara organisasi dan organisasi satu dengan lainnya. 2. Definisi budaya organisasi yaitu cara organisasi menjalin interaksi dengan lingkungan yang
terintegrasi, baik perilaku, asumsi, kisah, gagasan, mitos, dan pikiran-pikiran yang menekankan tentang makna bekerja dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan rangkaian dasar dari asumsi-asumsi yang ada. Asumsi tersebut kemudian berkembang di suatu kelompok menjadi acuan bertingkah laku dalam organisasi. Kebiasaan inilah yang akan diwariskan kepada generasi penerus sebagai cara pandang dasar bertindak dalam organisasi. Tujuan kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen. Kegiatan ini berupa penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia suatu usaha. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu yang didiskusikannya dalam bidang usaha atau kerja. Lingkup pekerjaan KP tidak hanya mencangkup pada kompetensi hard skill namun juga pada kompetensi soft skill, sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja atau usaha, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, interpersonal, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dalam metode deskriptif ini, data yang diperoleh berdasarkan apa yang terjadi di lapangan tanpa adanya perlakuan apapun terhadap variabel yang diteliti. Tugas-tugas yang dilakukan pada saat pelaksanaan kerja praktek, penulis melakukan tugas membuat surat jalan, membuat sales order, membuat orderan dari inputan sales, membuat invoice penjualan, membuat surat muat yang ingin dibawa oleh supir. Tugas utamanya membuat orderan dari sales, memproses orderan dari sales, menginput PO, membuat surat jalan, membuat surat muat internal yang akan dibawa supir, membuat surat muat sales yang akan dibawa sales, membuat invoice penjualan, dan menyiapkan kartu warna atau brosur yang akan dibawa oleh sales. Permasalahan yang terjadi, pemimpin tidak mengawasi karyawan secara langsung untuk melihat bagaimana karyawan menjalankan tugasnya, sehingga pemimpin tidak mampu menciptakan lingkungan kondisi kerja yang kondusif. Karyawan menjadi kurang maksimal dalam menciptakan susunan kerja yang baik, di mana dalam instansi tersebut terjadi kerjasama yang kurang harmonis antara karyawan. Hubungan antara pemimpin yang mementingkan divisinya masing-masing sehingga menyebabkan kesenjangan dan terjadi kurang komunikasi antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena budaya organisasi yang bertentangan pada berbagai pihak yang saling mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terfokus pada peningkatan kinerja organisasi. Solusinya menurut saya dari permasalahan tersebut adalah dengan cara pemimpin harus mengawasi karyawannya dalam menjalankan tugasnya sehingga karyawan dapat bekerja secara kondusif, dan pemimpin di setiap divisi lebih sering mendengar pendapat dari karyawan untuk memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai pemimpin, alangkah baiknya menjadi pendengar yang baik dan setiap pendapat karyawan karena karyawan yang ada di lapangan yang lebih merasakan berinteraksi langsung dengan customer. Kurangnya budaya organisasi pada PT Tirta Kencana Tata Warna adalah salah satu dari faktor kurangnya penerapan kedisiplinan. Atasan seharusnya memberikan sanksi atau teguran untuk karyawannya yang tidak disiplin. Oleh karena itu, menurut saya budaya organisasi itu sangat penting untuk diterapkan di setiap perusahaan agar perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan terus berkembang. Kesimpulannya, kegiatan kerja praktek adalah penempatan praktek kerja mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada suatu usaha atau kerja. Tugas yang saya laksanakan meliputi perkenalan, membuat orderan dari sales, membuat surat jalan yang akan dibawa supir, membuat invoice penjualan.
Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan kerja praktek, budaya organisasi yang terdapat pada PT Tirta Kencana Tata Warna tergolong rendah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kedisiplinan karyawan. Titik permasalahan yang terdapat dari kurang disiplin. Solusinya yaitu memberikan sanksi kepada karyawan yang makir, karyawan yang terlambat, serta memberikan apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi dan disiplin sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya. Setelah diperlakukannya aturan tersebut oleh perusahaan, maka produktivitas dan budaya organisasi karyawan pun semakin meningkat. Saran, budaya organisasi baiknya dilakukan oleh seluruh karyawan agar menciptakan suasana kerja yang kondusif. Cukup sekian dan terima kasih.